Ayo buka kameranya yuk. Kita mulai langsung aja biar cepet. Sambil disiapkan bukunya, kita buka bab 2, langsung ke bab 2. Halo, cek cek. Ayo dibuka kameranya. Kalian bisa on kan kameranya, mic-nya, bisa nggak di on kan? Pak. Bisa ya? Pak. Ayo Jenny, Selfie, Ranjib, buka kameranya nak. Hani mana bukunya Hani? UUD-nya, catatannya mana? Dwi, Kurnia. Oke, masih belum disampul Hani? Dwi, bagus. Top, Marco top. Kurnia mana? Vera Riani, mana Vera Riani bukunya? Selfie. Selfie Setiawati, mana bukunya? Ima Zakia. Ada bukunya? Bapak belum disampul. Oh, tapi ada. Ada. Oke, sip. Debbie. Mantap. Mantap. Desi Trisnawati. Mana Desi bukunya? Oh, mantap. Livia, mana Livia? Tinggal buku UUD-nya belum disampul ya. Najwa Ainun.
Iya, lengkap ya. Wah, mantap. Itu tinggal satu lagi di sampulnya. Regi Dimas Prawira. Belum disampul, Pak. Mana? Oke, kapan mau disampul, Jang? Habis beres Zoom. Benar ya. Iya, Pak. Insya Allah. Oke, Jenny Anggraini. Oke, sip. Selfie udah belum tadi? Self-test ini belum, Pak. Belum disampul. Oke. Nanti disampul ya kalau udah ada rezekinya ya. Ya. Fitri Meilani. Belum disampul? Belum ya. Ranjip Nur Paujan. Mana Jip? Ranjip. Belum disampul, Pak. Mana buku nacik ningali. Tapi ayah guna gaduh. Oke, kita mulai saja ya. Udah 9.15 sedikit lagi. Hari ini kita akan bahas bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita hari ini bisa melaksanakan daring lagi. Daring virtual. Tidak apa-apa, 19 orang. Ya, 19 orang tidak masalah. Yang penting kesungguhan kalian, kesungguhan kita semua untuk belajar. Bapak ucapkan terima kasih dan selamat datang di pembelajaran ketiga ya, pertemuan ketiga. Masalah pertemuan ketiga. Kita akan membahas di bab 2 nih, kejar target. Bab 2 ini banyak sekali. Bab 2 kita ada, kalau bab 1 kemarin ada 2 pertemuan. Pertemuan pertama kan Bapak hanya mengirimkan tugas dan rambu-rambu arahan pembelajarannya seperti apa. Di pembelajaran ke bab 2, yang bab 2 sekarang, ini ada kurang lebih 4 pertemuan. Nih, banyak. Yang sekarang akan membahas itu KD.2, 3.2. Kalau kemarin 3.1. Sekarang 3.2. 3.2 di pembelajaran 1, di pertemuan 1. Oh iya, Bapak sampaikan. Di KD.3.1, maaf, 3.1 itu ada evaluasinya ya. Ada evaluasinya. Kalau bahasanya mah ulangannya. Bahasa keseharian kita di sekolah mah ada ulangannya. Nanti di akhir materi, di hari ini juga, itu akan Bapak kirim ulangan untuk 3.1. Ya, 3.1. Nah, untuk tugas 3.2 pertemuan 1 yang hari ini akan dikirim sesuai jadwal terakhir kelas mana nih? Enggak hari ini ya tugasnya. Enggak hari ini. Tugas untuk pertemuan hari ini nih, maksud Bapak, pertemuan Zoom kita hari ini, tugasnya nanti hari Kamis berenang. Kita lihat jadwalnya. Jadi menyesuaikan kelas mana yang paling terakhir. Ya, orang cek lah. Kalau Bapak lihat ada di kelas 11 OTEK 11 AKL di hari Kamis. Sekarang kan hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Kamis. Jadi kalian masih ada waktu untuk mengerjakan ulangannya dulu yang 3.1. Nanti hari Kamis di pas pembelajaran
PKN kelas 2 11 OTKP 11 AKL. Nah, hari Kamis Bapak kirim tugas untuk hari ini. Baiklah, kita lanjut saja sambil menunggu teman-teman membuka kamera. Ya, Andi, Najwa tadi itu lagi di jalan ya kalau nggak salah. Aas, silakan dibuka. Silakan buka bukunya bab 2. Halaman berapa tuh? Bab 2. 36. Ya, 36. 36 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum masuk ke materi, Bapak mau nanya dulu sebagai pembukaan. Sebagai pembukaan materi. Bapak mau nanya tentang Pancasila. Ke Ranjib. Ranjib, on your mic. Ranjib, bisa dengar suara Bapak, Nak? Ya Pak, Ranjib masih ingat Pancasila? masih Pak. Masih. Coba Bapak minta sebutkan lambang sila pertama sampai sila kelima. Lambangnya saja. Berurutan. Sila pertama lambangnya bintang. Sila kedua lambangnya dan kapas kalau nggak salah. Ayo, sila Lupa kedua. lagi Pak. Oke, Ranjib coba lihat di peserta, di partisipan itu. Coba panggil kamu satu nama deh. Bapak minta satu nama. Regi, Siapa? Regi. Regi, mana Regi? Regi, buka. Iya Pak, ada Pak. Ya, Regi, cok, ulangi sila pertama sampai sila kelima, tapi lambangnya doang. Ayo, Gi. Pertama penting gitu Pak. Ulangi, tadi suaranya agak jelek. Yang pertama bintang. Pertama bintang. Terus kedua teh banteng Pak. Kayak gitu Pak. Masih kurang tepat. Regi, panggil yang perempuan, satu. Bentar Pak, pilih heula. Jangan. Sahanya Saha, Gi. Bella Rahayu Pak. Bella Rahayu. Mana Bella? Bel, Ya Pak, mana Bella? ini Pak. Bella. Bella, oh ya Bella. Bella coba sebutin Bel. Lambang pertama bintang, lambang kedua rantai, lambang ketiga pohon beringin, lambang keempat banteng, lambang kelima padi dan kapas. Oke, ada yang kurang tepat dalam penyebutannya ya Bel ya. Yang keempat tadi apa Bel? Banteng. Nah, Kepala banteng. oke. Coba bukunya ditutupkan. Kamu lihat ke kamera. Sebutin. Nggak lihat buku. Bel, ulangi Bel. Tapi nggak lihat buku. Bintang, rantai, pohon beringin. Bener deh. Benar, sok lagi. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Oke, good. Terima kasih Bella. Sekarang kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan materinya. Kembali ke pokok bahasan kita. Pokok bahasan kita yaitu tentang
Sistem dan dinamika demokrasi. Kalian lihat saja bukunya, buku PKN-nya. Itu di halaman 36. Coba perhatikan deh. Itu gambar apa ya? Suci Hatianti. Itu gambar apa tuh yang 1, 2, 3, 4 itu lagi ngapain mereka? Gambar 1 lagi ngapain? Yang di dalam kelas yang ada tulisan OSIS-nya itu. Kira-kira lagi ngapain? Kayak rapat OSIS, Bapak. Kayak rapat OSIS. Yang kedua yang ada baju tulisan pemilu sebelah kanannya. Pemilihan. Pemilihan umum. Yang ketiga yang dekat tulisan sumber. Kira-kira apa itu lagi ngapain itu ya? Fitri. Rapat. Rapat juga. Terus yang terakhir yang pada duduk-duduk itu. Jenny, ngapain tuh kira-kira Jen? Ya, itu mereka menggambarkan bahwa mereka itu sedang melakukan proses demokrasi, ya, atau menjalankan demokrasi. Demokrasi itu diwujudkan, makanya tadi Bapak dari awal pertemuan tadi dibuka dengan mengingatkan Pancasila kepada kalian. Mengingat kembali Pancasila. Pancasila mencerminkan salah satunya adalah demokrasi, yaitu di sila keberapa, Ranjib? Demokrasi? Kalau demokrasi, ini gambar-gambar keempat tadi, yang di buku kalian, di depan buku kalian itu, perwujudan dari sila keberapa? Atau sesuai dengan sila keberapa, Ranjib? 4, Pak. Sila keempat. Bagus. Betul ya, sila keempat. Sila keempat itu dicerminkan atau digambarkan dengan gambar-gambar yang seperti di depan buku kalian. Jangan lupa screenshot ya, jangan lupa screenshot. Nah, berikutnya, apa yang kalian pikirkan pada gambar di depan kalian itu kira-kira? Kalau melihat gambar seperti itu, kalian pernah nggak ngelakuin seperti itu? Salah satunya mungkin. Atau yang lain, tapi sama perwujudannya dengan sila keempat. Bapak rasa kalian Pernah. sama ya? Pernah ya, Ranjit ya? Pernah, Pak. Pernah, ya. Pasti kalian pernah. Dalam musyawarah apapun, kecil, besar, pasti pernah melakukan yang namanya pengamalan sila keempat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang langsung saja dari materinya, yaitu tentang pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi, kita lihat saja di screen kalian sambil ditulis boleh. Ya. Oke, kelihatan? Ada materinya yang kelihatan di situ? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Nah, Bapak akan jelaskan secara singkat tentang demokrasi yang tentu bahasan kita hari ini itu tentang demokrasi. Ini judulnya. Hakikat demokrasi. Ini Bapak sudah ringkas seringkas-ringkasnya sehingga kalian tinggal menyimak. Nanti kalau kata Bapak tulis, nah tulis, disiapkan bukunya tadi, coba pakai tulis bukunya ya. Bukunya disiapkan, tulisan sambung, Bapak ingatkan lagi. Nah, kameranya di ini aja, di HP-nya disimpan aja, diletakkan maksudnya. Kameranya diletakkan saja biar kalian enak belajarnya, tinggal
menyimak gitu. Bapak sampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini punya tujuannya ya, ada tujuan akhir yang harus dicapai oleh kalian. Pada pembelajaran ketiga ya, atau pembelajaran ke-1 di KD 3.2 ini, setelah kalian mempelajari bab ini atau pelajaran hari ini, ditargetkan kalian harus mampu menjelaskan hakikat demokrasi. Minimal pengertiannya, atau yang lain-lainnya. Contohnya pengertian secara etimologis dan menurut pendapat para ahli, minimal satu ahli. Kemudian kalian bisa menjabarkan asas-asas demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal. Jadi ada 3 poin ya, pengertiannya pengertian secara umum, secara bahasa, dan secara ahli. Kemudian kalian bisa menyebutkan asas-asasnya. Kemudian prinsip-prinsip yang berlaku secara universal. Itu harapan dari hari ini ya. Kita menginjak ke pengertian ya. Nih. Nah, itu adalah yang ada di screen sekalian, bahwa kata demokrasi atau istilah demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, dari bahasa Yunani. Nah, silahkan tulis untuk pengertian ini. Sambil didengarkan ya. Boleh kalian salin ya. Atau nanti disalinnya juga boleh. Di SC dulu. Istilah demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama katanya itu adalah demos, yang berarti rakyat. Sedangkan kata yang kedua itu adalah kratos atau kratein. Kratein, pakai C, kratein tulisannya. Yang punya arti kratein itu pemerintahan. Nah, kalau digabungkan, demokrasi bisa diartikan bahwa suatu pemerintahan oleh rakyat. Ya, pemerintahan oleh rakyat. Kalau menurut Abraham Lincoln, nih ingat-ingat ya, Abraham Lincoln, dia mengungkapkan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kalau menurut Abraham Lincoln ini sesuai dengan keadaan dari negara kita. Di mana negara kita kan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu tentang pengertian. Ada pengertian yang lebih kompleks lagi ya, ada yang lebih kompleks lagi, yaitu demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik, sementara pengisian-pengisian jabatan dilakukan dengan dukungan suara rakyat, dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ya, gitu. Jika Zoom ini nanti tiba-tiba mati, kalian gabung lagi ya. Gabung lagi, klik lagi link yang di Bapak kirim. Kita gabung lagi. Kita lanjutkan nanti, jika mati. Nah, sekarang coba Bapak pengen ke kalian dari bukunya. Coba oleh siapa ya? Ima Zakia. Halo Ima, buka bukunya halaman 37. Iya, Pak. Oke, 37 coba Ima baca yang bagian hakikat demokrasi bagian bawahnya dekat halamannya. Yang maknanya, Pak, Mohon. memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan supaya kalian tidak terjebak kepada pansiran yang salah dalam pengertian demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka aku akan untuk membantu kalian memahami makna demokrasi dan budaya demokrasi berikut, ini disajikan puisi karya Taufik Ismail dalam bukunya yang berjudul Katastrofi Mandunia Marxisme.
Leninisme, Stalinisme, Maoisme, narkoba halaman 22 sampai 285. Oke. Itu ada puisi Demokrasi Kebun Binatang. Nanti kalian bisa baca sendiri ya di sela-sela waktu. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi materinya. Nah, coba buka halaman 40. Buka halaman 40 semuanya. Di situ ada gambar Abraham Lincoln. Nah, itu orangnya tuh kayak gitu orangnya. Nah, di situ ada kata-kata demokrasi oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nanti tolong itu disalin ya, seperti yang Bapak sampaikan di PowerPoint tadi. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Sekarang ke asas ya. Asas demokrasi. Lihat asas demokrasi. Asas-asas demokrasi itu yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi di dalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Kalau di negara kita sudah sangat jelas ya, asas demokrasi ini sangat terlaksana, di mana dalam menentukan sebuah kebijakan atau peraturan, kita itu melalui perwakilan, yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, di mana DPR itu adalah sebagai kaki tangan kita sebagai rakyat, ya, tangan kanannya kita untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Gitu. Yang kedua, pengakuan harkat dan martabat manusia. Jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia juga terdapat di konstitusi, yaitu pasal 27. Oke, coba buka pasal 27 di buku undang-undangnya. Siti Amelia, coba baca pasal 27, nak. Apa bunyinya pasal 27? Pasal 27 ayat 1. Yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oke. Itu pasal 27 ayat 1. Sekarang ayat 2, coba oleh Hani. Hani. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pengalaman. Pasal 27 ayat 3-nya Hani. Lanjutkan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oke. Pasal 27 ayat 1, terima kasih ya Hani. Oke. Pasal 27 ayat 1 ini menjelaskan bahwa yang termasuk warga negara dan tinggal di wilayah negara Republik Indonesia ini wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai contoh, jangan pernah main hakim sendiri. Nah, ini pasal 27 ayat 1. Tapi kalian pasti lihat, pernah melihat orang yang main hakim sendiri. Itu tidak dipungkiri, orang-orang pasti pernah melihat. Mungkin di TV atau di video-video itu mungkin pernah. Sebentar ya, Pak, benerin kameranya.
Contohnya lagi, melaporkan kejahatan kepada pihak yang berwajib. Nah, kalau kalian menemukan suatu kejahatan, segera lapor kepada pihak yang berwajib. Siapa yang berwajib itu? Ya, penegak hukum, tentu kepolisian. Contoh berikutnya dari pasal 27 ayat 1 itu, kita harus menghormati pemimpin, baik negara maupun daerah atau wilayah-wilayah masing-masing. Pasal 27 ayat 2 yang tadi dibacakan oleh teman kalian tadi, ini menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan bebas untuk bekerja. Di mana saja, boleh, bebas. Dan berhak untuk menghidupi dirinya sendiri serta keluarganya tanpa ada pelanggaran dari pihak yang lain-lainnya. Jadi kalau kalian dilarang untuk bekerja atau dibatasi, itu tidak boleh ya. Karena kalian punya hak untuk bekerja dan menghidupi diri kalian sendiri. Nah, tadi pasal 27 itu ada 3 ayat ya. Sekilas tadi Bapak sampaikan penjelasan-penjelasannya. Sekarang kembali ke materinya. Sekarang materinya tentang ciri pemerintahan yang demokratis. Jadi, kalau suatu pemerintahan atau negara, kalau dia menganut sistem demokrasi, atau negara, atau kalian pengen tahu ciri-cirinya, nah, ciri-cirinya ada seperti yang di materi yang tampil di kalian. Yang pertama, itu pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum atau kehendak rakyat. Jadi pemerintahan itu harus sesuai kehendak rakyat. Jangan ngawur gitu kalau bahasanya ya. Jangan ngawur, jangan kamanak karep memimpin negeri ini. Jadi harus sesuai dengan kehendak rakyat. Bentar. Tadi sampai di mana? Oke. Dari ciri yang pertama ada turunannya yaitu konstitusional. Konstitusional teh undang-undang ya atau hukum sama saja. Konstitusional teh undang-undang atau hukum. Di konstitusional prinsip ini kekuasaan ya, prinsip kekuasaan, kehendak dan